Jema'in nama ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Unsu Billah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar, hafizahullahu taala. Dan kajian ini adalah kajian tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, atau kajian-kajian yang menekankan pada pembersihan hati. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya urgensi hati pada badan seseorang itu bagaikan raja dan bala tentaranya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-a'malu zahirah la takunu salihatan maqbulatan illa biwasiti a'malil qalbi. Amal-amal zahir, amal-amal anggota badan, salat, zakat, puasa, ramah tamah, menyebarkan ilmu dan lain-lain, la takunu salihatan maqbulatan. Amalan-amalan tersebut tidak menjadi amal yang soleh, amal yang baik, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa biwasiti a'malil qalbi, kecuali dengan perantara bagusnya amalan hati. Oleh karena itu jangan sampai perhatian kita itu hanya terbatas pada sah secara zahir. Secara hukum fikih ini sah, penting itu. Tetapi jangan sampai membuat kita lalai untuk memperhatikan, untuk senantiasa memperbaiki amalan-amalan hati. Fa innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu. Kata beliau rahimahullahu taala, karena sesungguhnya hati itu adalah raja, sementara anggota badan yang lain adalah bala tentaranya. Fa idza khabuthal maliku khabuthat junuduhu. Kalau seandainya kepala pimpinannya, rajanya ini jahat, rajanya ini buruk, pimpinannya jelek, maka yang di bawahnya yang mendapatkan arahan perintahnya juga akan mengarah pada hal-hal yang buruk. Ya. Oleh karena itu, selain memperhatikan tentang fikih, selain memperhatikan tentang keabsahan amal ibadah secara zahir, kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Jangan sampai kondisi hati kita itu tidak kita perhatikan. Karena sakitnya anggota badan itu ada dokternya, ada gejala-gejalanya. Demikian juga sakitnya anggota atau hati kita itu sebenarnya ada gejalanya. Ada tanda-tandanya. Hanya kadang-kadang kita itu tidak ngerti kalau kita sedang sakit. Ya. Nah, beliau di kitab ini untuk mengatakan bahwasanya untuk mencapai tingkatan al-unsu billah, kita nyaman, kita bahagia, kita merasakan puas, ya, kita merasa tenang. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tahapan. Kata penulis di sini, sebagaimana kita sampaikan di muqaddimah kemarin, tahapan pertama adalah salamatul qalbi minal amrad. Sucinya hati bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian yang kedua at-ta'alluqu billah. Itu senantiasa ketergantungan dan berkait kepada Allah Subhanahu wa taala wal iqbalu alaih, dan memberi perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga ihsanul amal, memperbaiki amalan. Ya, ada 3 level, ada 3 tingkatan. Sehingga pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang al-marhalatul ula salamatul qalbi minal amrad. Bersihnya hati kita dari penyakit-penyakit. Ya, ini hal pertama yang harus kita lakukan tatkala kita ingin nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Utsman bin Affan, mengapa beliau itu nyaman sekali dengan Al-Quran, sampai dikatakan kitabullah, Al-Quran itu la yakadu yufariqu. Al-Quran itu sampai-sampai tidak pernah pisah dengan
Utsman bin Affan. Sebagaimana kita hampir-hampir tidak pernah pisah dengan HP. Ya. Hubungan kita dengan HP itu gambaran hubungan Utsman bin Affan dengan Al-Quran. Sampai Al-Quran itu ada di pahanya terus. Seperti ini Utsman. Kalau sedang duduk. La yakadu yufariqu. Hampir-hampir tidak pernah pisah dengan Al-Quran. Apa yang beliau katakan rahasianya? Beliau nyaman membaca Al-Quran, membaca kalamullah, membaca surat dari Rabbul Alamin, berdua-duaan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Kata beliau, lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih. Itu beliau katakan. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas berinteraksi dengan kalam Rabb kalian. Ya. Jadi dari sekian banyak ibadah, di antara yang membaca Al-Quran, itu bisa kita jadikan parameter kualitas hati kita. Tatkala sholat kita merasa nyaman, tatkala tahajud kita merasa ketagihan, tatkala hilang lupa sholat malam, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Ya. Zikir-zikir rutin yang sering kita baca, kalau seandainya ditinggalkan, kita merasakan ada sesuatu yang belum lengkap pada hari itu. Ya. Demikian juga saat kita baca Al-Quran, Al-Quran itu benar-benar terasa sedang berdialog dengan kita. Ya. Nah, tatkala kita merasa seperti itu tanda hati kita bersih. Kalau kita tidak nyaman, itu tanda hati kita kotor. Itu diagnosanya. Ya, cara mendiagnosa bagaimana hati kita sakit atau tidak. Kalau mendiagnosa anggota badan sakit mudah. Anggota badan zahir mudah. Kalau anggota badan yang dalam, kita ke dokter. Tapi kalau hati, cara diagnosanya adalah dengan cara demikian, Allah mudahkan. Ya. Kata beliau di sini, man arada ayyamla Allahu ta'ala qalbahu imanan wa insyirahan wa ansan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kalau Allah Subhanahu wa taala memenuhi hatinya dengan iman, dengan kelapangan, dengan bahagia ketika bersama Allah Subhanahu wa taala, falyukhrij minhu al-amrad. Maka keluarkan al-amrad, keluarkan penyakit-penyakit dari hatinya. Kenapa? Karena penyakit hati itu menghalangi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seseorang membersihkan hatinya tanpa dia mengeluarkan sifat-sifat yang busuk dari hati tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji kekasihnya dengan hati yang bersih, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya di antara keluarganya atau kelompoknya adalah Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Tatkala Ibrahim datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim di ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta serta anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dalam satu hadis, Nabi SAW mengajarkan kepada seorang sahabat agar menjadikan hati yang bersih ini sebagai perbendaharaan. Nabi SAW mengajarkan kepada seorang sahabat agar berdoa kepada Allah meminta qalban salima. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Kata beliau,
idza ra'aitan nas qad iktanazu adz-dzahaba wal fiddah. Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang mengumpulkan, orang-orang menjadikan perbendaharaan mereka, harta simpanan mereka, gudang-gudang mereka, bizzahabi wal fiddah, dengan emas dan perak. Ya, dengan duit, dengan harta. Tatkala orang perhatian bagaimana kiat nabung, bagaimana supaya harta banyak, bagaimana supaya bebas finansial, ya, faqniz haula lil kalimat, kata beliau. Kata Nabi SAW, maka engkau perbendaharaanlah dirimu, berilah dirimu perbendaharaan dengan kalimat-kalimat berikut ini. Yaitu Nabi ajarkan doa, fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam memegang la ilaha illallah, dalam memegang Islam. Wal azimata ala rusyd, dan teguh dalam mengamalkan ketaatan. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku mohon kepadamu ya Allah hal-hal yang dapat mengantarkanku kepada rahmatmu. Wa as'aluka syukranik ni'matik, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku ini pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husna ibadatik, berkualitas saat beribadah kepadamu. Wa as'aluka qalban salima, dan aku minta kepadamu ya Allah qalban salima, hati yang bersih. Diajarkan Nabi, di antara bentuk perbendaharaan adalah kalimat-kalimat ini. Apa kalimatnya? Qalban salima, minta hati yang bersih. Ya, selanjutnya doa itu wa lisanan shadiqa, ya, lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu ya Allah segala kebaikan yang engkau tahu. Karena kan kadang-kadang kita ini tidak tahu mana yang baik untuk kita. Ya, kita itu ngerti ini, kita itu punya keinginan, tapi keinginan kita kadang-kadang itu bukan yang terbaik untuk kita. Terkadang yang terbaik untuk kita malah tidak kita pikirkan. Sehingga doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, aku minta kepadamu ya Allah segala, semuanya yang engkau anggap baik itu berikan padaku. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari segala sesuatu yang engkau anggap buruk agar jangan menimpaku. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku minta ampun kepadamu atas segala dosa yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena di paragraf berikutnya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang karakter asli manusia. Qalban saliman, kenapa? Karena karakter manusia itu ada karakter-karakter jelek. Manusia itu menyimpan karakter asli yang itu adalah sifat-sifat buruk. Ya. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim, wa'lam anna fin nafsi kibri iblis. Ketahuilah bahwasanya pada jiwa manusia itu terdapat bagian kesombongan dari kesombongannya iblis. Ya, kita tuh punya kesombongan, Pak. Cuman kadang-kadang kesombongan itu baru kita ketahui saat ketemu kasus. Kalau tidak ketemu kasus, kita tidak ngerti kita ini sombong. Ya. Kemudian kata beliau, wa hasadul qabil. Ada hasadnya Qabil. Kemudian pembangkangan kaum Ad. Wa tughyan kelancangan Namrud.
wastitalatu Fir'aun, kesombongan Fir'aun. Kemudian kejahatannya Qarun, kezalimannya Qarun, dan kebodohan Abu Jahal. Ya. Ini karakter-karakter manusia jahat yang ada pada diri kita semua. Cuman kadarnya beda-beda. Artinya kita itu punya potensi, ya, punya bakat, punya bibit penyakit seperti itu. Bisa jadi kita pelihara makin besar dia, bisa jadi kita hilangkan. Kalau kita sadar. Kemudian beliau melanjutkan karakter manusia itu wa fiha min akhlaqil bahaim. Pada diri manusia juga terdapat karakter-karakter hewan. Hirsul ghurab, rakusnya gagak. Wasyarhul kalbi. Syarh itu rakus juga. Rakus makanan tapi. Rakus makanannya seekor anjing. Wadana'atil ju'li. Dan sifat hina, sifat rendah. Al-ju'l. Ju'l itu kumbang yang galak ngumpul ke kotoran itu, Pak. Kumbang apa namanya itu? Itu ju'l bahasa Arabnya. Ya. Ada sifat minder, sifat hina pada diri manusia itu seperti itu. Ya. Dia rela melakukan perbuatan jahat, yang penting dapat materi dunia. Ya. Dia rela melakukan kotoran-kotoran dosa, yang penting dapat untung. Wa uququd dob, durhakanya dob. Kemudian dendamnya onta. Kemudian setelah itu sifat ofensif yang dimiliki singa. Kadang manusia itu mudah sekali tersulut. Dia tidak sadar sebenarnya dia itu punya karakter yang suka nyerang. Kalau ngomong pedes. Kalau ngomong nyelekit. Nanti sifat ofensif secara lisan. Belum lagi sifat ofensif secara perbuatan. Ofensif yang dimiliki singa. Kemudian kefasikan tikus. Fasik itu artinya tidak taat aturan. Kemudian khabutha al-hayya. Ya. Kelicikan al-hayyanya apa ya? Lewatkan saja. Kemudian sifat al-abath, al-qird. Abath itu sifat yang tidak konsisten, tidak bisa diem, melincak-lincak bahasa kita. Tidak monyet. Ya, sifat karakter monyet yang tidak bisa fokus. Wa jam'un namlah, sifat hobi mengumpulkan seperti semut. Ya, ngumpulkan, terpakai, tidak terpakai, pokoknya kumpulkan. Ya, seperti kita mengumpulkan harta, padahal kita sama-sama sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kemampuan untuk mengkonsumsi harta, itu tidak semuanya. Sebanyak apapun baju kita, yang kita pakai juga beberapa. Bahkan kita pakai siko, kita pakai 2 lapis kita. Makanan juga demikian. Kendaraan juga demikian. Tapi kita punya sifat apa? Ngumpul ke. Bahasa orang sekarang kolektor. Padahal itu buang-buang duit. Bahasa halusnya dijadi ke bahasa kolektor. Kemudian makarnya ta'lab, licik. Ya. Liciknya rubah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipati manusia bi'annahu zalum. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyifati manusia dengan sifat zalim dan jahul. Jahul itu bodoh. Maksudnya bodoh itu apa? Sudah tahu salah tapi nekat. Namanya bodoh. Seperti orang sudah melihat berita bahwasanya hubungan interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dibuat dengan istilah pacaran,
itu banyak kejadian mengantarkan kepada kehamilan di luar nikah, ya, pembunuhan, penculikan, siksaan, ditinggal, banyak itu. Berulang-ulang itu. Tahu tidak wanita itu informasi tersebut? Tahu. Tapi timbul pertanyaan, kenapa wanita masih mau dipacari? Jawabnya, jahul. Ya. Karena sudah tahu salah, nekat. Sama seperti kita, sudah tahu kita kalau tidak sholat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dosa. Kalau kita korupsi, maka ini hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dusta ini. Tapi kenapa kita masih berdusta? Karena manusia punya sifat jahul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan sigoh mubalaghah. Sangat jahul. Sangat nekat. Sudah tahu itu tidak benar, tapi sangat nekat untuk melanggar. Kemudian manusia itu halu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah berkeluh kesah. Khasir, rugi, kanud. Kanud itu sama seperti jahul. Kemudian kafar. Ya. Ghaira annal isti'anata billahi ta'ala wa kathratal mujahada fi izalati hadhil amrad wal khaba'ith. Solusinya apa penyakit ini? Solusinya adalah adanya tekad kuat untuk menghilangkannya dan berlepas diri dari sifat-sifat ini sampai dia hilang dari diri kita. Ya. Siapa yang larut dalam karakter-karakter ini dan dia tidak punya perhatian terhadap perbaikan jiwanya, maka orang tersebut akan menjadi jiwa yang buruk. Sudah tahu bahwa karakter asli manusia itu setelah dikenalkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kadang-kadang kan kita ini tidak nyambung, Pak, dengan kondisi penyakit hati yang ada pada kita. Kita tidak ngerti ternyata kita ini ada bibit sombong, ada bibit zolim, ada bibit hasad, ada bibit dendam, ada semua pada diri kita. Tapi kita tidak ngerti dan tidak perhatian serta tidak mau membersihkannya, maka orang tersebut menjadi jiwa yang buruk. Jami'an likulli syarrin, mengumpulkan semua keburukan. Wa kullu man farrata fi islahi qalbihi wa salamatihi minal amrad fa innahu sayansha'u wa yakburu wa huwa muttasifun bimaradin minal amradil khatirah. Siapa yang lalai, yang tidak peduli untuk memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, maka orang tersebut akan terus tumbuh membawa dosa-dosa, membawa penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan itu akan tampak tatkala kapan? Terlihat dari karakternya dan wa ta'amulihi, dan cara dia bersikap dengan orang lain. Karakter-karakter jelek itu akan terlihat saat dia bergaul, saat dia bikin status, saat dia menyikapi satu permasalahan, saat dia mulai angkat bicara. Aslinya kita tidak tahu karakter orang ini, tapi tatkala dia mendapatkan musibah, tatkala dia berinteraksi dengan orang, muncul. Baru kelihatan, dia ini kasar, dia ini emosian. Dia ini adalah orang yang tergesa-gesa dalam menilai satu permasalahan. Dia ini orang yang pendek pemikirannya. Kapan itu tahu? Tatkala interaksi. Terlihat, tidak bisa disimpan itu, Pak. Ya. Penyakit-penyakit hati seperti ini mungkin bisa disimpan oleh seseorang tatkala dia berinteraksi sebentar. Tapi kalau dia sudah berinteraksi dengan seseorang dalam waktu yang lama, itu kelihatan. Ya, makanya saat safar, saat dengan istri, dengan pasangan, dengan suami, itu karakter asli muncul. Tidak bisa dihilangkan. Kalau dia tidak punya mujahadah, tidak punya tekad untuk menghilangkan sifat-sifat buruk tadi. Ya,
Semua kita punya potensi itu. Jangan kita merasa ini uang pengajian, kita beres. Ya. Bahkan kata beliau di sini, wala ya'ni uluwil ka'bi rajuli fil ilmi. Permasalahan penyakit hati itu tidak peduli tentang status keilmuan seseorang. Wa kaunihi ma'dudan fil ulama, dan dia dianggap sebagai seorang yang alim. Annahu salima min amradil qalbi, itu tidak jamin dia bebas dari penyakit hati. Yang jadi masalah adalah tatkala kita mulai merasa berilmu, kadang-kadang setiap nasihat yang datang itu kita merasa ini untuk umum. Demikian juga kadang-kadang seperti pengajian. Ya, Ustadz membahas tentang penyakit-penyakit hati. Si Ustadz ini merasa dia ini sedang berusaha mengenalkan kepada orang penyakit hati. Seolah-olah itu bukan bagian dari dia. Tidak hati, Pak. Semua orang itu punya potensi. Di sini disebutkan setinggi ilmunya apapun, ada dia penyakit hatinya. Hasad, penyakit mudah marahnya, penyakit dustanya, penyakit hasadnya ada. Ya. Faqad yakunu talibul ilmi au alimi au idda'i ila Allah. Bahkan bisa jadi orang-orang kalangan pengajian seperti kita, Pak. Kita kadang-kadang tatkala melihat orang lain, oh ini tidak amanah, oh ini tidak jujur. Ya. Tatkala kita berada di satu organisasi tertentu, kemudian kita diamanahi untuk mengurus amanah tertentu, baru di situ kita terlihat orang ini amanah atau tidak, orang ini jujur atau tidak. Baru dia menghadapi permasalahan. Bukan status dia ini sebagai orang yang nilai lagi, bukan. Kelihatan, Pak, di situ. Oleh karena itu kadang sebagian orang kecewa, kok orang ngaji seperti ini? Karena apa? Karena tidak perhatian dengan perbaikan hati. Kok orang ngaji kelihatan ini kerjanya tidak katik laporan. Karena apa? Tidak ngerti amanah itu adalah bentuknya laporan. Laporan keuangan itu bentuk amanah kita, bentuk tanggung jawab kita. Dan itu banyak, Pak, terjadi di kasus di Palembang ini. Ya. Palembang ini sudah sulit kita ngaleng dana. Karena apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanah. Kecewa orang-orang. Lebih baik orang-orang kadang nyumbang keluar kota. Banyak juga dibuka donasi-donasi tempat lain. Karena apa? Tidak ada laporan. Ya. Terkadang orang-orang lain juga yang dia ngerti agama, mulai dia mengatakan orang lain ini adalah orang yang tidak amanah, orang yang cerewet, orang yang demikian, orang yang demikian. Kenapa? Dia mudah gibah. Apalagi gibahnya orang pengajian ini susah. Dikemasi dengan bahasa-bahasa takwa. Susah nilainya. Sehingga dia tahu celah, ada gibah yang dibolehkan oleh para ulama. Di antaranya supaya orang selamat dari gangguan orang tersebut. Kemudian tanpa kebutuhan dia cerita. Kalau si fulan hati-hati be. Adalah hati hajat. Ya, hati-hati dengan si fulan, dia tuh cek ini. Gibah. Ya, penyakit hati. Hasad. Walau kana masyhuran fihi maradun wa mahabbatun asyuhrah. Ya, walaupun dia memiliki keilmuan yang tinggi, kadang-kadang di hatinya itu terdapat penyakit cinta popularitas. Yang perlu kita bedakan, menjadi populer itu tidak tercela itu. Menjadi populer. Antum jadi populer, dikenal oleh orang, followernya banyak, tidak masalah. Tapi kalau kepengen populer, ini penyakit. Ya, bagaimana dia membranding diri, bagaimana dia mencitrakan diri,
supaya populer, supaya terkenal, supaya diakui, supaya diterima dan lain-lain dengan bukan tujuan-tujuan yang baik, ini penyakit. Dan popularitas itu kebanyakan menipu orang. Apalagi zaman sosial media sekarang. Terkadang orang itu dengan followernya yang banyak, dia sulit untuk dinasehati. Padahal apa? Followernya banyak cuman. Padahal dunia maya itu, antum itu tidak dikenal oleh orang. Ya. Identitas antum itu sama sekali tidak ada yang mengetahui. Seandainya kita laki-laki, kemudian buat identitas di sosial media dengan seorang perempuan, itu identitas yang kalau di dunia nyata jelas. Ya kita dengan kasat mata kan nyingok langsung, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi di dunia maya, identitas yang jelas ini bisa samar. Ya. Bahkan kita tidak tahu ini yang sedang kita ajak bicara ini laki-laki atau perempuan, tidak tahu kita. Ya. Nah oleh karena itu kalau identitas yang sejelas ini saja itu bisa menipu orang di kalangan dunia maya, apalagi identitas yang masih memiliki peluang samar. Seperti antara orang berilmu dan tidak berilmu. Di dunia nyata itu masih sulit dibedakan. Tunggu kenal, ngobrol, baru tahu, oh tak berilmu. Ya. Tak berilmu orang ini demikian, baru tahu orang. Nah oleh karena itu banyaknya follower sebenarnya tidak ada kebanggaan sama sekali kalau untuk jadi bahan kebanggaan. Ya. Karena apa? Itu identitas yang orang tuh bisa tertipu dengan mudah. Sehingga yang kita lakukan adalah dengan banyaknya follower tersebut adalah ngajak orang baik mestinya. Bukan kita jadi bangga, bukan kita jadi sulit menerima nasihat, bukan seperti itu malah. Ya. Awil ujbi, ya. Demikian juga terdapat ujub, bangga diri. Awit tiba'il hawa, berbuat sesuka hati. Ya, terkadang orang yang berilmu itu dia ngomong sesuka hati terhadap orang yang pernah duduk di majelisnya. Ya. Karena apa dianggap? Ini orang posisinya di bawah dia. Demikian juga kadang-kadang ikhwan yang sudah ngaji, akhwat yang sudah ngaji, ngomong sesuka hati terhadap orang awam. Ya. Karena dia punya pengetahuan dalil, dia tahu hukum, kemudian dia ngomong sesuka hati. Ya. Awil qaswati ala tullab, kemudian memiliki sifat kasar terhadap murid-muridnya atau orang awam dan orang-orang yang beda dengan dia. Itu kadang-kadang penyakit orang pengajian. Ya, sifatnya kasar kalau melihat orang beda dengan dia. Sifatnya mudah menuduh, mudah menjudge orang lain tatkala dia lihat berbeda dengan yang dia ketahui. Ya. Saya pernah baca buku Ustaz Firanda tatkala beliau berjalan sama Syekh Abdul Razak. Ya, tatkala beliau Syekh Abdul Razak ini sholat di musola pasar Blok M kalau salah. Antum bisa bayang ke pasar Indonesia ini. Lanang tino campur. Ya. Kemudian beliau lihat wanita-wanita tidak pakai jilbab sholat. Ya. Beliau tidak menjudge. Beliau tidak mengatakan ini sholat tapi tidak pakai jilbab. Tidak mau itu. Apa yang beliau katakan? Kasihan. Kasihan mereka ini tidak tahu hukum. Buktinya mereka orang-orang baik mengerjakan sholat. Hanya saja mereka tidak ngerti hukum hijab. Wajibnya hijab, tidak ngerti. Dan ulama memandang satu dosa yang dibuat oleh orang lain itu dengan rasa kasih sayang. Kita kadang-kadang memandang dosa orang lain itu dengan penghakiman. Sehingga kita jadi penolong setan untuk menjerumuskan saudara kita. Ya. Sehingga Nabi SAW melarang seseorang yang menghina, mencela orang lain tatkala orang tersebut jatuh kepada kesalahan. Kata Nabi SAW, jangan bantu setan
menjerumuskan dia. Au adamil basyashah, atau kadang-kadang orang pengajian itu susah senyum. Ini juga keluhan masyarakat awam. Ya. Yang harus kita terima kritikan ini. Memang realita, kadang-kadang orang pengajian itu sulit untuk tersenyum. Au adami taqabbulid naqdi al-banna, atau sulit menerima kritik yang konstruktif, kritik yang membangun. Ya. Sehingga sifat keras, tadi dikatakan sifat keras itu boleh kita terapkan pada diri kita sendiri, boleh. Boleh kita keras pada diri kita sendiri. Ini ulama mengharamkan foto. Sudah keras gitu pada diri kita. Aku dak galak dipasang foto, dak galak majang foto, dak galak difoto. Tapi untuk kita terapkan pada orang, jingok dulu. Di situ ada khilaf. Ya, ada khilaf ulama di situ tentang bolehnya foto. Ya. Sehingga dengan orang kita bisa tarik ulur. Tapi kalau dengan diri kita boleh keras. Itu sikap kita mestinya. Jangan kita dengan kita banyak pemakluman. Ya, dengan kita ada ke masjid ada apa-apa. Selama ini aku lah sering juga ke masjid. Wong awam tuh wajar lah dia tidak ke masjid. Biasa. Wong awam wajar dia ke masjid karena kadang-kadang tidak 5 waktu. Kalau aku nih lah lama 5 waktu sekali-sekali tidak apa-apa. Dengan kita kadang-kadang kita memberikan pemakluman, tapi pas kita praktek dengan orang, itu kita terbalik. Mestinya dengan diri kita keras, ya, tapi dengan orang itu kita banyak memberikan pemakluman. Oleh karena itu bersemangatlah wahai saudara-saudaraku untuk memperbaiki hati kalian dan membersihkannya dari penyakit-penyakit yang banyak dan berbahaya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali di sini, wa hadhihi sifat al-muhlikat fi anfusiha yajibu imatatuha wa qahruha. Nah, sifat-sifat seperti ini wajib dihilangkan dan dikalahkan. Wala yakfi taskinuha bitaba'ud amma yuharrikuha. Tidak cukup kata Imam Al-Ghazali sifat-sifat jelek ini, sifat-sifat sombong, mudah marah, ya. Tadi di situ ya, lupa dibaca tadi ada. Meremehkan orang lain, akhlak yang buruk. Kadang-kadang orang pengajian itu syiddatul ghadab, kalau marah meluap-luap. Ya. Dia punya karakter marah meluap-luap. Kapan itu? Tatkala ketemu masalah. Kalau tidak ketemu masalah, tidak kelihatan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, wajib dihilangkan. Bukan menghindari kejadian. Bukan hanya sebatas kita menghindari kejadian. Ya. Karena digambarkan di sini, jangan sampai akhlak yang buruk itu seperti bisul. Kapan dia terasa sakit? Tatkala digerakkan, tatkala tersenggol. Bersakit. Nah, kadang-kadang kita punya penyakit hati, penyakit sombong, penyakit dusta, tidak amanah, penyakit merendahkan orang lain, itu tidak muncul. Kapan muncul? Tatkala kita berinteraksi dengan orang. Tatkala ada orang yang merendahkan kita, mulai muncul kesombongan pada diri kita. Gua belum tahu siapa aku. Kapan itu muncul? Tatkala ada orang yang merendahkan kita. Tatkala orang biasa-biasa saja interaksi dengan kita, kita juga biasa-biasa baik. Nah, kata Imam Al-Ghazali, itu bukan cuma dihindari untuk munculnya, tapi memang dihilangkan. Ya, penyakit-penyakit seperti itu harus dihilangkan. Wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya bersemangat membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang menutupi keimanan dan keyakinannya yang masuk ke dalam hatinya. Ya. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan gambaran, idza kanat malaikatul makhluqun yamna'uha al-kalbu wa suratu an dukhulil bait. Kalau malaikat yang merupakan makhluk itu terhalangi masuk ke dalam rumah gara-gara ada anjing, gara-gara ada gambar-gambar, ya. Fa kaifa taliju ma'rifatallah?
Fakaifa taliju ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa halawatu dzikrihi, bagaimana bisa masuk pengenalan seseorang kepada Allah, rasa cinta seseorang kepada Allah, rasa lezat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan nyaman mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati yang penuh dengan anjing-anjing syahwat dan gambar-gambar syahwat. Beliau umpamakan penyakit-penyakit hati tadi umpama anjing yang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Nah, tatkala penyakit-penyakit ini ada, maka tadi sifat keimanan, sifat nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dalam berzikir itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang karena dia terjegah. Oleh karena itu kata penulis, janganlah seseorang fakaifa nashku ba'da dzalika qaswatu qulubina. Ya. Tidak perlu seseorang itu ngadu, ngapalah hati aku keras. Ngapalah aku sulit khusyuk. Ya. Tentu saja di hati dia itu terdapat penyakit. Ya. Kalau dia tidak nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti pada Isya insyaallah kita lanjutkan kembali. Dan kita belum masuk ke penyakit yang pertama. Di sini beliau nulis tentang 8 penyakit. Jadi yang perlu kita ketahui yang disampaikan di sini adalah tentang penyakit manusia secara global, yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim tadi, itu penyakit yang pertama. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit khusus orang pengajian. Ya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shaf. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لا مانع لما أعطيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. والنعمة وله الفضل والحسن والحسن. لا إله إلا الله مخلصين من ربي والكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت الجد منك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السماوات وما في الأرض. من يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يحيطون بشيء من علمه إلا شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والحي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Unsu Billah. Tadi kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memberikan perumpamaan
Kenapa keimanan, kenyamanan, ketenangan itu tidak bisa masuk ke dalam hati? Disamakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagaimana rumah itu yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, tidak dimasuki oleh kebaikan, tatkala ada gambar-gambar, ada anjing. Oleh karena itu seseorang yang menginginkan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, sebagaimana kata beliau di sini, fa idza kanat hadhihi suratu mana'at ladzata munajatallahi ta'ala. Apabila gambar-gambar yaitu hati yang sakit, penyakit-penyakit hati tadi itu menghalangi seseorang dari lezatnya munajat. Jadi munajat itu adalah dialog, doa yang sifatnya dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terkadang seseorang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti selalu isinya langsung Allahumma inni as'aluka hadza wa hadza. Ya Allah, aku mohon ini, aku mohon ini, aku mohon. Tapi dia cerita isinya. Ya Allah telah menimpaku demikian dan demikian, seperti ini, seperti ini. Benar-benar cerita, munajat. Ngadu. Nah, ada sebagian seperti ini, disinilah terdapat kelezatan bagi sebagian orang tatkala dia melakukan munajat. Dan sholat itu disebut munajat. Karena sholat itu terdapat dialog antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yunaji rabbahu, naja yunaji. Ya, dia berbisik, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada isi-isi doa yang kita itu ngadu isinya. Benar-benar curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang tatkala dia ngadu seperti ini, tapi tidak mampu timbul kekhusyuan. Justru tidak mampu menitikkan air mata tatkala seluruh isi hati dia tumpah ke malam. Tidak mampu masih. Ya. Wal khusyuk wa tuma'nina. Khusyuk tidak dapat, ketenangan tidak dapat. Ya. Bagaimana bisa hati kita mendapatkan ketenangan? Ya. Tatkala hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hasad, dengki, memutus silaturahim, bangga diri, sombong, dan syahwat. Ya. Sehingga dalam posisi seperti itu, tatkala kita tahu hati kita banyak penyakit-penyakit seperti ini, mestinya tidak perlu kita mengatakan, ngapalah hati aku tidak sulit khusyuk. Ngapalah aku tidak bisa sholat malam. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, para sahabat saja di sini disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi SAW terhalang dari mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebaikan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud karena beberapa kesalahan saja. Beberapa penyakit saja, yaitu apa? At-ta'alluq bid-dunya. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu tidak nyangka para sahabat itu dalam hati mereka terhadap keinginan dunia. Sampai tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun mengatakan tentang kondisi para sahabat di perang Uhud, kata Allah Subhanahu wa taala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia dan di antara kalian ada yang pengen akhirat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah terpikir di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada orang yang kepengen dunia. Mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu ninggalkan dunia. Sehingga aku tidak pernah pikir. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, baru aku tahu di tengah kami ada yang itu. Ya. Apalagi kita. At-ta'alluq bidunya luar biasa. Ya. Wajar kita banyak terhalang dari rezeki, banyak terhalang dari hidayah, sulit khusyuk, tidak menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, arihna bis salati ya Bilal. Buat kami merasa istirahat. Ya. Dengan sholat. Justru kita dengan sholat terasa sibuk. Terasa capek. Buat kami nyaman itu dengan sholat, wahai Bilal.
Ya, kenapa? At-ta'alluq bidunya. Ya, kita sangat kuat sekali gantung dengan dunia. Ya, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tipis. Ya, sampai kita mengatakan kalau tidak punya duit tidak bisa apa-apa. Mana ngomong kayak itu? Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperhatikan kita, tidak membantu kita. Ya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menolong hamba-hambanya. Nah, tatkala para sahabat berkait dengan dunia hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha. Bukankah dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah menimpakan musibah kepada mereka 2 kali lipat musibah yang menimpa kalian sekarang. Di perang Uhud, para sahabat 70 gugur. Di perang Badar, para sahabat berhasil membunuh orang-orang musyrikin 70 orang dan menawan 70 orang. 2 kali lipat. Kata Allah, awalam ma'asabatkum, bukankah kalian menimpakan musibah untuk mereka 2 kali lipat seperti yang menimpa kalian sekarang ini? Qultum anna hadza. Kemudian kalian ngomong, ngapo kita dapat musibah ini? Apa kita kalah seperti ini? Qul huwa min indi anfusikum. Kata Allah masih tidak bertanya itu. Qul huwa min indi anfusikum. Itu datang justru dari sisi kalian sendiri. Yaitu kalian at-ta'alluq bidunya. Ya. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk memerangi jiwa-jiwa kita, memerangi syahwat kita, al-hissiyah wal ma'nawiyah. Yang tampak, syahwat-syahwat yang tampak maupun syahwat-syahwat yang tidak tampak. Wajib bagi kita untuk berusaha menang melawan setan. Dikatakan menang melawan setan artinya ada proses perang. Ya. Allati akhadat ala anfusiha antuwina wa tudillana. Karena setan sudah bersumpah untuk tuwina wa tudillana, menyesatkan kita dan menyesatkan kita. Di sini disebutkan ada kata tuwina yang berasal dari kata ghawaya, kemudian tudillana yang berasal dari kata dolala. Jadi setan itu membuat kita dolal, membuat kita ghawaya. Apa bedanya sesat dolal dengan sesat ghawaya? Dolalah itu sesat dari aspek ilmu. Sesat pemikiran. Memang pemikirannya salah, pemikirannya sesat, pemikirannya liberal, pemikirannya ateis, sesat. Setan yang menyesatkan dia secara pemikiran, sesat dia. Ada yang disesatkan oleh setan bukan dari sisi ilmunya, ilmunya benar. Dia kenal tauhid, dia kenal adab-adab yang baik, tapi disesatkan setan dari sisi perbuatan. Oleh karena itu, setan bersumpah kepada bapak kita Adam dengan mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan ghawayakan mereka semua. Mereka tahu bahwa Tuhan itu engkau, ilmunya tahu, tidak salah ini ilmunya. Tapi aku sesatkan mereka berbuat syirik. Mereka tahu ilmunya hasad itu tidak boleh kita berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh khianat, tahu ilmunya, tapi secara praktek, ghawaya. Secara praktek kami akan simpangkan, kata setan. La'ughwiyannahum ajma'in. Ya, jadi jangan heran antum tatkala melihat ini sudah ngaji, sudah kenal kajian, sudah ngaji sunnah, kadang-kadang secara praktek salah. Secara praktek tidak sejalan dengan apa yang dipelajari. Kenapa? Ghawaya. Disesatkan oleh setan dari sisi perbuatan, dari sisi ilmunya benar dia. Justru dengan dari sisi ilmunya benar ini dia pede. Tidak bakal sesat ini.
Tapi disesatkan oleh setan dari apa? Kita lengah dari sisi praktek. Ya. Justru tadi dengan tahu ilmunya, malah setan masuk dari sisi itu. Setan tidak berusaha untuk kita yang konsisten ngaji ini, disesatkannya kita jadi liberal, bisa jadi juga tapi dia tidak memilih tipu daya yang lain. Ya, dia memilih tipu daya yang lain. Uang seperti ini, bakat-bakatnya sulit untuk ngato ke ada nabi selain Nabi Muhammad. Sulit ini. Tapi dia disesatkan dari sisi perbuatan. Secara praktek tidak ngikuti Nabi Muhammad SAW, berbuat bid'ah. Ya, secara praktek. Dan itu sudah sumpahnya setan. Wa idza kana al-insanu fi mawatini ta'at wal qurbat la yaslam min amradil qalbi. Ya, wa waswasi asyaiton. Tatkala seseorang itu berada di tempat-tempat taat, itu pun kata beliau tidak selamat dari penyakit hati, dari bisikan-bisikan setan. Ya, seperti kita sedang berada di masjid, di tempat-tempat taat seperti ini, itu kita tidak selamat dari penyakit hati, dari bisikan setan, tidak selamat. Ya. Ada keinginan ria, ada keinginan lebih unggul, ya. Ada keinginan merendahkan orang lain. Bahkan tatkala kita buka HP saat itikaf, mau kemana-mana. Ya. Buka Instagram gitu saat itikaf, di tempat taat, di waktu taat, di saat orang-orang taat, di sekitar kita buka sosial media kemana-mana gitu. Itu di tempat-tempat taat. Tatkala kita berada di Masjidil Haram, di samping Ka'bah. Selamat dah gitu? Tidak. Setan goda gitu, nyingok uang-uang Turki, cewek-ceweknya. Ya. Nyingok uang bule, nyingok Arab. Tidak selamat gitu. Itu di tempat-tempat taat. Apalagi dalam kondisi kita berada di tempat yang jauh dari ketaatan. Fakaifa sayaslamu fi mawatinil qurbi minal ma'asi wadh-dhunub. Lalu bagaimana lagi orang itu kira-kiranya akan selamat dari tempat-tempat yang dekat dengan kemaksiatan dan dosa. Circle-nya itu. Ya, circle pertemanan dia adalah orang-orang yang cinta dunia. Ya, antum mungkin pernah dengar, ada orang-orang sampai mengatakan tidak terbayang bagi dia nyari duit halal itu cak mana. Orang yang bersih itu seperti apa, tidak terbayang dia. Saya pernah ada seorang pejabat mengatakan, aku pengen nian nyingok wong yang rainya bersih itu cak mana. Yang dia mengatakan penghasilan aku halal, mana nian wongnya. Artinya bagi dia, tidak kati wong yang bersih. Kenapa dia bisa mikir seperti itu? Karena dia tertutupi dengan circle itu. Sekitar dia itu galau. Sehingga bagi dia udah hati wong yang model bersih itu. Samu. Itu kalau orang-orang berada di circle sampai tertutup. Ya. Penghasilan halal itu seperti apa? Ada pernah saya bahas tentang hutang. Ya, bukan mengharamkan hutang, membahas Nabi SAW berlindung dari hutang. Sampai Nabi SAW ketika tidur, itu diantara doa yang beliau panjatkan, berlindung dari hutang. Nah orang ini terbiasa ngutang. Sampai dia menanyakan, mengatakan, bisi iwang sebelahnya cuma saya kedengeran. Yang dekat. Cak mana kita nak hidup kalau tidak ngutang? Kata dia. Tak terbayang bagi dia. Ya. Sehingga sebagian orang itu bertawakal dengan usaha dia. Dan dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berada di lingkungan seperti ini, di tempat-tempat yang dekat dengan dosa, kalau seandainya tempat yang dekat dengan ketaatan saja, kita tidak bebas dari gangguan setan, bisikan setan, tipu daya setan. Apalagi saat kita berada di tempat-tempat yang dekat dengan kemaksiatan, lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung untuk taat, mana bisa selamat gitu.
Peluang kita untuk selamat itu sangat sulit, ya. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, akal kita, agama kita, dan akhlak kita. Nah, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai perenungan kita sama-sama. Yang artinya bahwasanya penyakit hati itu banyak dan Allah Subhanahu wa taala membekali diri kita itu dengan innal insana zaluman jahula. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala innal insana halu'a. Manusia itu pelit, manusia itu jahul, nekat, melakukan kesalahan. Kemudian manusia itu mudah berkeluh kesah. Artinya sifat-sifat negatif itu memang ada pada diri kita. Selain akhlak-akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan juga pada diri kita. Ya. Nah, kalau kita tidak memeliharanya dengan lingkungan, dengan adanya nasihat, ya, maka kita akan semakin memperbesar penyakit yang ada itu semakin parah, sementara akhlak-akhlak yang baik itu akan redup bahkan hilang. Ya. Nah, insya Allah pekan depan kita mulai membahas tentang macam-macam penyakit hati yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Demikian, kalau sampai sini ada yang ingin sampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya saya termasuk orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang sangat percaya pada orang-orang berilmu, orang-orang kajian, termasuk ustadz-ustadz di sini. Namun akhir-akhir ini entah mungkin karena dosa saya sendiri sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sisi lain orang yang saya percaya tersebut. Saya menjadi kecewa dan vakum kajian beberapa lama. Karena perbuatan orang-orang tersebut yang membuat saya akhirnya hilang kepercayaan. Dan saya cukup tahu mengenai tidak bolehnya terlalu berharap pada manusia. Dan jangan terlalu menilai berlebihan seseorang yang masih hidup. Karena yang pantas untuk dijadikan role model adalah mereka yang seharusnya telah tiada. Karena orang yang masih hidup itu masih berkemungkinan melakukan kesalahan. Lalu bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Dan apakah itu termasuk bagian dari sakitnya hati saya? Ya, kadang kita melihat fenomena ya, fenomena bahwasanya kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita dalam menempuh jalan kebenaran. Intinya semua yang terjadi pada kita, ya musibah-musibah yang menimpa pada kita, baik musibah pribadi, musibah kemudian kita berinteraksi dengan orang, semua musibah itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menguji kita apakah kita tetap teguh di jalan ketaatan atau tidak, jalan keimanan atau tidak. Hal ini menimpa sahabat Salman Al-Farisi. Ya, sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu beliau di Persia dikurung oleh bapaknya, dimanja oleh bapaknya, dikasih sayang oleh bapaknya, kemudian lihat orang Nasrani yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Kemudian dilihat praktek ibadah mereka, takjub Salman. Kemudian cerita ke bapaknya, "Pak, agama mereka ini lebih bagus dari agama kita." Bapaknya takut. Anak yang sangat dia sayangi ini terpengaruh dengan agama selain dari Majusi. Dikurunglah Salman. Sampai akhirnya dia nekat keluar, bisa keluar. Dia tinggalkan keluarga yang sangat nyayangi dia. Akhirnya dia ikut seorang rahib. Rahib ini ngajarkan dia yang benar. Rahibnya baik. Kemudian saat rahib ini akan meninggal, Salman minta tolong diwasiatkan kepada siapa berikutnya akan ikut. Ya. Kemudian diwasiatkanlah ikut ke rahib yang lain. Nah, rahib yang kedua ini jelek. Ya, dia nimbun harta orang, dia tidak jujur dan lain-lain. Ya. Apa perasaan Salman ketika itu? Ini aku sudah ninggalkan agamaku yang lama, ninggalkan keluargaku, ninggalkan kampung halaman.
Apakah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia balik ke kampungnya kemudian meluk agama Majusi lagi atau dia tetap istiqomah? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Salman gugur ketika itu, kalau cek itu sama baik, wong-wong taat, ahli ibadah, ustad-ustad, sama baik. Ini contohnya, Nimbun Harto. Dia baru hijrah, baru ketemu orang kedua. Bisa terjadi itu. Kalau seandainya Salman berhenti di situ, tidak bakal jadi sahabat Rasul dia. Ya. Oleh karena itu, terutama zaman sekarang, dai itu banyak. Ya memang perlu kita perhatikan, mencari guru itu, selain dia lurus akidahnya, lurus manhajnya, kita perhatikan akhlaknya. Karena akhlak seorang guru itu mempengaruhi murid. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala itu milih-milih buku. Ya. Beliau di antara buku yang tidak ingin beliau baca adalah Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Kenapa? Keras. Buku itu membantah pendapat yang lain, keras. Tidak peduli pendapat-pendapat yang keras. Kata beliau, aku tidak mau. Hatiku menjadi keras gara-gara baca buku itu. Itu buku. Apalagi guru. Ya. Ini sisi pertama. Kemudian manusia namanya itu tidak luput dari salah. Bahkan sahabat Nabi SAW ada yang zina. Sahabat Nabi SAW ada yang zina. Nah yang jadi permasalahan, orang ini kalau diingatkan rujuk atau tidak dia dari kesalahan itu. Ya. Dari kesalahan itu dia rujuk atau tidak. Karena sifat terpuji itu ikhwan, itu diantara dua sifat tercela. Sifat bijaksana itu diantara sifat kaku sama sifat bermudah-mudahan. Kalau dia terlalu lemah, dia mudah-mudahan, meremehkan dia. Tapi kalau dia terlalu kenceng, keras dia. Baru dia di tengah-tengah bijak. Sifat sopan itu diantara sifat tinggi hati sama sifat rendah diri. Sopan. Kalau kita terlalu sopan dengan kondisi tertentu, itu dianggap orang kita hina. Tapi kalau kita tidak sopan, itu keras gitu. Sehingga kita berusaha untuk di tengah-tengah. Semua akhlak terpuji itu di antara dua sifat tercela. Nah, karena dia di antara dua sifat tercela ini, seseorang itu kadang trial and error. Kadang dia melakukan kesalahan. Cuman yang jadi masalah tatkala dia diingatkan, cepat balik dia. Ya. Para sahabat seperti itu. Mereka melakukan kesalahan. Tatkala Umar bin Khattab itu ketemu Al-Ansi bin siapa lupa saya. Sama Al-Hurr bin Qais. Al-Hurr bin Qais itu di majelis syuronya Umar. Kemudian Al-Ansi ini pernah ngeklaim sebagai nabi palsu. Al-Ansi ini. Kemudian karena dia tahu Al-Hurr bin Qais ini keponakannya. Ya, keponakannya. Sehingga dia lobby keponakannya ini pengen masuk majelis syuronya Umar. Ring satunya Umar pengen masuk. Ya. Dilobilah oleh Al-Hurr bin Qais. Masuklah Al-Ansi ini ke majelis ring satunya Umar. Tatkala dia masuk di situ langsung dicaci makinya Umar. Engkau mimpin tidak adil, engkau cek ini. Marah Umar, nak digebuknya oleh Umar. Sabar tak ini? Tidak. Antara dua tadi. Sabar itu antara kita dipijak wong, ya, sama kita zolimi wong. Itu, di antara itu. Sabar itu. Tengah-tengahnya sabar. Artinya ada juga dia mengalami seperti itu. Kemudian apa kata Al-Hurr bin Qais? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'arid 'anil jahilin ayatnya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf.
Ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi, pintakan orang baik, wa'arid anil jahil, dan berpalinglah dari orang yang jahil. Wa an hadza minal jahilin gitu. Dan wong ini termasuk wong yang jahil. Saat Umar emosinya muncak tadi, dengar ayat itu, hilang langsung. Itu para sahabat. Mereka melakukan kesalahan juga. Tapi tatkala diingatkan, itu sama sekali langsung pas ngamal ke ayat itu. Ya, demikian juga kalau seandainya tadi ikhwan ini kecewa bergaul dengan ustadz, ya, bergaul dengan orang yang berilmu, ikhwan-ikhwan, ya itu memang. Nabi SAW juga membedakan. Ya, Nabi SAW membedakan antara din dan akhlak. Kata Nabi SAW, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian seseorang yang bagus agamanya, yang kalian ridhoi agamanya, bagus seperti agamanya, wa khuluquhu, Nabi bedakan, dan akhlaknya. Beda itu. Ada orang yang bagus agamanya, rajin dia ke masjid, rajin kajian, tapi karakternya jelek, akhlaknya jelek. Pemalas dia. Kasar dia. Ya. Kalau bergaul itu khianat. Dibedakan oleh Nabi SAW. Sehingga ikhwan tadi juga harus membedakan. Orang ini secara agamanya bagus, secara khuluknya jelek. Ya. Dan tidak bisa dia general. Berarti Ustadz ini sama baik gitu. Padahal sampelnya baru siko. Kan ada penelitian ya. Kalau kita ada penelitian kan tidak boleh sampel itu siko. Sampel satu diglobalkan ke yang lain, tidak boleh. Ya. Dan kita doakan agar orang tersebut baik. Ya tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di sini, bahwa di antara akhlak orang kadang-kadang tinggi ilmunya, sebut oleh beliau di sini. Terkadang orang itu ilmunya tinggi, ya, dianggap sebagai termasuk jajaran barisan para ulama, tapi hati dia tidak selamat dari penyakit hati. Ya. Dan apa yang terjadi pada ikhwan ini tentu banyak juga terjadi pada yang lain ya. Seperti namanya Ustadz, kadang-kadang informasi yang masuk lebih banyak dari antum. Ya. Kalau semua ini kita ambil hati, adalah berhenti. Berhentilah dakwah ini. Daripada model C ini kalau berhentian. Tapi itu adalah ujian untuk kita semua. Sejauh mana kita teguh memegang perintah Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan kebenaran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita ya. Wih, panjang-panjang ini pertanyaannya. Sama udah ini. Tulisannya sama udah. Kayaknya sama ini. Berapa kali saya pernah direndahkan oleh orang lain? Bisa dibilang yang merendahkan itu teman sendiri, bahkan guru. Wah, ini sama ajaknya nih, kasusnya nih. Dan itu benar-benar menyakiti hati saya sampai saat ini. Karena hal tersebut menimbulkan rasa benci dalam diri saya terhadap mereka. Bahkan sampai terlontarkan doa-doa buruk untuk mereka. Saya tahu itu salah, tapi sakit hati saya sangat membekas. Yang jelas, kalau kita dizolimi orang boleh balas. Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Boleh. Artinya tidak tercela gitu. Seperti misalnya antum, misalnya ini contoh ya. Maaf ini kata-kata kasar. Kita diejek orang dengan anjing misalnya. Kemudian kita balas, kau anjing. Itu tidak berdosa gitu. Tidak berdosa. Ya. Tatkala dia ngejek kita anjing, dia dosa. Kemudian tatkala kita ngejek dia anjing, dosanya ditanggung juga. Dosanya tanggung juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa jazaa'u sayyi'atun mithluha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Tapi tatkala kita ngomong kau anjing dan ini, kita yang dosa. Ya, kita dosa kita. Kena. Dannya itu kena gitu. Oleh karena itu suatu yang normal tatkala orang sakit hati,
Ya, kemudian makanya doanya paling seandainya doa, misal terus sakit hati, memaafkan lebih utama. Ya, memaafkan lebih utama. Tapi kalau seandainya dia balas, kemudian dia doakan dengan doa yang buruk, wah bahaya. Ya, kadang-kadang kita tatkala sakit itu kita mendoakan seseorang dengan keburukan yang tidak setimpal dengan keburukan yang kita terima. Misalnya kita dicaci maki, doa apa kita? Mati kau. Oh, doa gitu. Itu kan lebih parah dibanding dia cuman ngatai. Zalim itu doanya. Mau gula susah hidup kau. Nah, hidup kau doanya. Dia cuman padahal nyusahkan dia berapa menit. Ya. Didoakannya malah susah hidup kau. Zalim. Ya. Makanya kadang-kadang membalas itu zalim. Ya. Atau kalau antum memang pengen mengatakan ya semoga Allah membalas dengan yang setimpal. Sudah aja itu. Ya, jangan sampai macam-macam. Sudah tuh dan memaafkan itu tinggi, ya. Pahalanya besar. Kata Nabi SAW, la yazidul abdu bil afwi illal izza. Tidaklah seseorang itu semakin dia memaafkan, semakin Allah Subhanahu wa taala tambah wibawa untuk dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya balasan bagi orang sabar itu tanpa batas. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan antum tahu keutamaan sabar itu. Bani Israel itu ditindas oleh Firaun puluhan tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah yang mengajarkan Bani Israel sabar. Ada di ayatnya itu, lupa tapi saya. Ya, pokoknya Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka menang dengan apa? Menang dengan Firaun karena kesabaran kalian. Ya, itu ayatnya bunyinya. Artinya kesabaran itu memang membuat orang menang. Zahirnya terlihat kalah. Zahirnya terlihat lemah, tapi justru Allah tambah wibawa. Ya, jadi jadilah pemaaf. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk kita bersama dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, di majelis yang dihadiri oleh para malaikat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memperbaiki kondisi kita, memperbaiki hati kita, menambahkan kita akhlak yang mulia. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.